Di tengah pandemi virus corona, Presiden Jokowi mendapat ancaman dari BEM seluruh Indonesia. Siap bergerak, lancarkan aksi andai pemerintah tak tegas dalam mengatasi COVID-19. Kabar terbaru datang dari BEM seluruh Indonesia yang mengkritik langkah pemerintah dalam menangani virus corona di Indonesia alias COVID-19. Pasalnya, hingga Rabu 15 April, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat, kini menjadi nyaris 5.000 kasus. Hal itu lantas memunculkan keprihatinan dan kritik dari BEM seluruh Indonesia kepada Presiden Jokowi. Diketahui, BEM seluruh Indonesia mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo Senin 13 April 2020. Dalam surat tersebut, mereka menuntut pemerintah mengutamakan keselamatan nyawa rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan terkait penanganan COVID-19. Surat yang ditandatangani Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia, Remi Hastian Putra Muhammad Puhi, itu juga menyatakan mahasiswa akan bergerak bersama rakyat jika nyawa rakyat tak diutamakan dalam penanganan COVID-19. Jika keselamatan nyawa rakyat tidak diutamakan, kami siap bergerak bersama rakyat dan membersamai rakyat, tulis BEM seluruh Indonesia dalam surat terbuka itu. Mereka pun meminta pemerintah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Hal itu berguna agar masyarakat memahami secara penuh bahwasanya kondisi negara dalam keadaan bencana nasional. Para mahasiswa juga meminta pemerintah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan tenaga medis dengan sebaik-baiknya. Sebabnya saat ini para tenaga medis merupakan pasukan utama di garda terdepan dalam melawan COVID-19. Mereka pun meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dalam menangani COVID-19. Menurut mereka, peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2020 kurang tegas dalam menangani COVID-19. Mereka menilai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang didasari PP nomor 21 tahun 2020 tak cukup untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Sebab PSBB kurang bisa memutus pergerakan orang dari Jabodetabek selaku epicentrum COVID-19 ke daerah lain. Kami rasa pemerintah membuat kebijakan ini didasari pemerintah tidak mempunyai biaya yang mencukupi untuk membiayai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat secara luas. Tidak dipungkiri, narasi setelah dari pemberlakuan PSBB jika dirasa tak efektif dan efisien, lanjut BEM seluruh Indonesia melalui surat tersebut. Kemudian mereka meminta Presiden beserta para menteri dan jajarannya beserta DPR untuk fokus pada penanganan COVID-19. Mereka meminta pemerintah dan DPR tak memanfaatkan kondisi ini untuk melancarkan kepentingan pribadi ataupun sebagian kelompok dengan meneruskan pembahasan RUU yang kontroversial di periode sebelumnya agar cepat disahkan dalam masa pandemi. Beberapa RUU kontroversial yang menurut para mahasiswa dirancang untuk memangkas regulasi pada periode ini, yaitu Omnibus Law, RUU Cipta Kerja yang kini akan dibahas di Badan Legislasi atau Balek DPR. Mereka pun meminta Presiden Joko Widodo menginstruksikan menterinya menarik diri dari pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja bersama DPR. Jika Bapak tidak ingin disebut sebagai pemimpin boneka oleh rakyat Indonesia, sampaikan sikap dan ketegasan yang nyata kepada kita semua untuk membatalkan segala narasi pembahasan terhadap RUU yang bermasalah di kalangan masyarakat dan fokus pada pembahasan dan penanggulangan COVID-19 itu sendiri, lanjut BEM seluruh Indonesia. Mereka pun meminta pemerintah tak mengutamakan kepentingan korporasi dan oligarki dalam memberikan stimulus ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Para mahasiswa mengkritik pemerintah. Kebijakan ekonomi pemerintah di tengah pandemi yang melebarkan batas defisit anggaran 3% menjadi 5% dari produk domestik bruto atau PDB. Menurut mereka, kebijakan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, misalnya resiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga yang paling berbahaya, penambahan utang luar negeri Indonesia. Mereka pun
menyayangkan Perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 27 ayat 1 yang disebutkan bahwa kebijakan penyelamatan terkait krisis bukan merupakan kerugian negara. Bagaimana mungkin anggaran dari APBN dan SUN kemudian ketika terjadi permasalahan kemudian pemerintah bilang bukan kerugian negara? BPK artinya tidak bisa melakukan audit, lanjut mereka. Selain itu, mereka meminta pemerintah mempertimbangkan uang kuliah yang telah mereka atau orang tua mereka bayarkan dapat kembali. Sebabnya, banyak di antara mereka mengatakan tidak merasakan secara langsung uang pembayaran kuliah berupa fasilitas seperti kelas, kursi, bangku, papan tulis, alat lab, ruang lab, dan sebagainya. Mereka mengatakan uang yang dikembalikan tersebut berguna untuk bertahan hidup dari ancaman wabah virus corona yang menyebabkan harga bahan kebutuhan pokok menjadi naik. Para mahasiswa juga mengeluhkan sistem belajar dari rumah yang menurut mereka kurang baik, sebab kebanyakan guru dan dosen hanya memberikan tugas tanpa melakukan proses mengajar. Di tengah masa pandemi ini, mereka juga meminta pemerintah memikirkan nasib guru honorer yang kemungkinan tak mendapat gaji lantaran tidak mengajar di kelas. Tidak dapat ditemukan instruksi yang mengatur mengenai gaji tenaga pengajar non-PNS. Terdapat kejanggalan terhadap kebijakan ini, tulis para mahasiswa. Pasalnya, 50% pemanfaatan dari dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS sendiri merupakan untuk pemberian upah guru honorer, tapi tidak ada satupun pembahasan teknis mengenai pemberian upah untuk guru honorer, lanjut mereka. Pertumbuhan ekonomi turun tajam. Presiden Joko Widodo belak-belakan soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bakal turun tajam di masa pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat melalui konferensi video Selasa 14.04.2020 yang lalu. Kita harus bicara apa adanya. Target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi cukup tajam. Tapi ini bukan hanya terjadi di negara kita, tapi juga di negara lain juga sama, mengalami hal yang sama, ujar Jokowi. Ia menambahkan hampir semua negara di dunia dan berbagai lembaga internasional, baik International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia sudah memprediksi ekonomi global 2020 akan memasuki periode resesi. Jokowi mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi internasional akan tumbuh negatif 2,8% di 2020. Meski demikian, Jokowi mengatakan semua pihak harus optimistis menghadapi tantangan tersebut. Kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario. Kita tidak boleh pesimis dan tetap harus berikhtiar bekerja keras untuk pemulihan. Baik pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan insya Allah kita bisa, lanjut Presiden. Sebelumnya, lembaga peringkat Moody's melalui Moody's Investor Service menyampaikan perekonomian Indonesia hanya akan tumbuh 3% tahun ini, sebelum nantinya mengalami perbaikan yang diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,3% pada 2021. Berdasarkan laporannya yang diterima Kompas.com, Moody's menyatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia tahun ini bakal lebih buruk dari krisis ekonomi pada 1998-1999 yang lalu. Moody's menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 hingga 2020 masih relatif terjaga. Namun, dengan adanya penutupan akses di beberapa daerah, aktivitas ekonomi mulai mengalami gangguan dan akan terus memberikan dampak pukulan bagi pertumbuhan ekonomi. Kami memperkirakan pertumbuhan PDB real melambat menjadi 3,0% pada 2020 dan mulai pulih ke 4,3% di 2021. Proyeksi PDB tahun ini merupakan yang terendah sejak krisis ekonomi melanda Asia 1998 hingga 1999, tulis Moody's dalam keterangannya Senin 06.04.2020 yang lalu.